Bagaimana hukum sholat seseorang dia lupa mandi wajib? Apakah sah sholat orang yang tadi dia udah keluar mani, dia lupa mandi wajib? Bagaimana hukum sholatnya? Sah apa tidak? Hah? Sah apa tidak? Batal. Kalau dia sholat sendirian, perhatikan ini ada perinciannya. Amun sholat mesa-mesa. Kalau sholat sendirian, ada yang ngasih tahu dia, weh ente kan belum mandi tadi. Oh, dikasih tahu, ya udah langsung mandi, ulangi sholatnya. Tapi kalau dia dalam keadaan sholat berjamaah, sholat berjamaah dan dia jadi imam, dia jadi imam dia sholat jamaah. Ternyata tadi dia lupa wudu sebelum sholat, atau mungkin dia lupa mandi sebelum sholat, maka sholat makmumnya sah. Asalkan jangan dia kasih tahu makmum. Tapi bagi dia sholatnya batal. Ya, kok bisa begitu? Ya iya, karena makmumnya itu sholat kan tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Nak pada lupa aku mandi baru. Mau pada le makmum ulang semua sholat. Tapi kalau dia misalnya dia bilang nih, waduh, ini narak dengan badakna. Narak nau ya. Hanya dia aja yang lupa. Ternyata setelah pulang dari dia ingat, waduh, saya lupa tadi belum wudu. Saya lupa tadi belum mandi. Lagu nenulak badak makmum. Salat makmumnya sah. Salatnya dia batal. Saya juga pernah begitu. Saya lupa wudu waktu kemarin maulid itu. Nah, jadi kemarin kan maulid itu kan tahu sih, kadang tempat kita maulid kan banyak. Iya, satu hari itu kadang 5, kadang 6. Sebelum zuhur seki 2 telu. Selesai zuhur seki. Setelah asar seki. Selesai maghrib arah. Selesai isya arah enda. Saya lupa waktu itu. Saya sudah sholat asar. Ada orang salaman nama saya. Ketika salaman, ternyata ketika salaman ini dengan ini kena imamku. Saya ngisi lagi sholat maghrib di tempat itu, di tempat yang lain. Lupa aku wudu, karena biasanya saya dalam keadaan berwudu kan, biasanya mau kemana pun biasanya. Nah setelah itu ternyata saya lupa sembahyang maghrib bagus baca ayat Betayana bunga golang bagus lah ternyata saya baru ingat kapan, ketika sudah di perjalanan mau pulang. Supir itu kena badak. Nanti kalau dia berbadak berarti ngono itu kan salah itu. Makanya selesai saya nggak ngasih tahu. Udah saya sholat ulang, saya sholat berjamaah lagi sama ada keluarga teman saya jamaah. Saya sholat jamaah lagi. Nah maka setelah itu benar sah sholat makmum sah. Kenapa? Mereka tidak tahu. Tapi imam batal. Nah itu kurang lebih. Maka dan itu jaga wudhu Yang kedua, kemanapun pergi jaga sholat jamaah. Ya, mau sholat jamaah tuh usahakan wajibkan diri bagi laki-laki. Kalau nggak bisa sholat di masjid, sholat di mana aja, yang penting berjamaah. Oke. Saya jawab juga, ntar sudah nanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mandi wajib di kolam, apakah nanti air kolamnya jadi najis? Kan sudah dipakai mandi besar. Oke, tergantung kolamnya. Kalau kolam yang sudah maksudin itu besar, lebih dari 2 kula, nanti air yang 2 kula dan yang kurang dari 2 kula, insya Allah pertemuan berikutnya kita baca. Di sini tidak dijelaskan secara hukum yang sekarang, artinya ukuran per liter nggak ada di sini. Nanti di kitab yang terbaru itu ada. Nah, jadi kalau misalnya air yang digunakan itu yang di kolam itu kurang 2 kula, maka dia tidak boleh dipakai mandi wajib. Dan kalau mandi di sana maka air itu hukumnya najis. Tapi kalau misalnya air itu banyak, lebih dari 2 kula, selama tidak berubah bau, rasa sama warnanya, maka boleh digunakan bersuci, tidak apa-apa. Nah itu kurang lebih ya. Oke. Berikutnya, Ustadz, kalau berbaring itu apakah membatalkan wudu?
apakah berbaring itu membatalkan wudu atau tidak? Sudah bahas wudu atau belum? Sudah bahas wudu atau belum? Yang membatalkan belum. Yang membatalkan belum. Yang membatalkan. Yang membatalkan belum ya? Oke, insya Allah setelah ini ada. Oke, yang membatalkan wudhu itu belum. Oke, di antara yang membatalkan wudhu itu adalah di antaranya hilang akal, baik itu dengan tidur ataupun dengan minum brem atau mungkin pakai apa gitu. Nah, tapi hilang akalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang itu berbaringnya itu tidur, maka batal wudunya. Kenapa? Karena hilang akal. Nah, sehingga ada beda ngantuk sama tidur. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Kalau ngantuk, dia dengar suara orang tapi dia nggak paham, itu namanya ngantuk. Kalau tidur, nggak dengar suara orang, nggak paham suara orang, itu namanya tidur. Oke? Nah, maka kalau tidur, yang ngebatalin wudu tidurnya, bukan ngantuknya. Ada orang Jumatan, kalue khusyuk. Mana doa? Hah? Iya, ngono-ngono lontu. Oh, ada teman saya tuh, coba dah kandangan ini, sok nuangan ya doang, lerna perasaan. Itu bagaimana? Pertanyaannya, apakah dia ngantuk ataukah dia tidur? Kalau dia ngantuk, maka tidak batal wudunya, artinya langsung aja sholat. Kalau dia tidur, maka batal wudu. Nah, sehingga kalau hemat saya, orang yang ketika khutbah Jumat itu dia ngantuk nggak tidur. Kenapa? Papa anak kamat bejulu doang ya uras. Berarti kan dia dengar suara orang itu. Nah ya, nah lagumun sampai eloran jana, sampai miapulau oleh jubah. Nah kalau sampai begitu ya udah, wudu aja ente, wudu. Nah, dan nanti ada tidur yang tidur itu bisa ngebikin wudu batal, bisa ngebikin wudu tetap sah. Ada model tidurnya begitu. Ada. Hanya nanti kita baca insya Allah ketika ngebahas tentang apa?